Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran akhlak ya. Yang dimana dalam bab ini kita akan meneruskan dari pertemuan yang kemarin. Yang kemarin itu materinya apa? Mengenal sifat Allah yang berupa al-muhyi. Nah, sekarang kita membahas tentang mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala yang berupa al-mumit, yang dimana al-mumit itu artinya apa? Artinya adalah yang maha mematikan. Namun sebelum Bapak memberikan materi kepada kalian semua, alangkah baiknya kita semuanya itu bersama-sama itu membaca doa agar kita semuanya pada kesempatan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia akhirat. Amin. Amin. Oke, kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Nah, najis ya. Monggo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Yang pertama Abdul Abbas, Anwar, Ahmad Satrio, Abdul Aziz. Ini paling tua ya. Iya, paling tua. Oke, kita lanjut materi. Mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala yang berupa al-mumit, yang dimana artinya adalah mematikan. Jadi Allah itu mempunyai sifat al-mumit yang bisa mematikan. Tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pengertian al-mumit itu artinya adalah Allah yang maha mematikan. Jadi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, semuanya lah itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tidak ada yang satupun orang, satupun makhluk yang bisa tahu datangnya kematian itu. Ya, sepertinya kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa tahu kapan kita akan mati. Itu tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Karena apa? Karena yang namanya kematian itu adalah rahasianya Allah. Jadi kematian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lah, nanti apabila telah datang ajal seorang, apabila ya kita telah datang tamu yang berupa ajal, maka tidak ada yang bisa untuk menghalanginya. Awet dewi niku mboten saged menghalang-halangi ajal. Nek wis ajale teka ya wis alamat pasti mati. Terus seperti itu. Kemudian ada sebuah firman-Nya Allah itu seperti ini. Walladzi yuhyi wa yumitu fa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Artinya apa? Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan kepada makhluknya. Maka apabila dia menetapkan suatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Kun fayakun, maka jadilah. Nek Gusti Allah itu sudah mengatakan si A meninggal dunia, pasti si A tersebut akan mati. Ini keterangan dari Quran surat Al-Ghafir, ayat 68. Kemudian bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat al-mumit adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kesulitan mematikan hambanya. Jadi ada buktinya. Mana buktinya Allah itu sebagai al-mumit? Buktinya ada. Allah itu tidak pernah merasa kesulitan. Kesulitan apa, Cis? Kesulitan untuk memberikan kematian kepada hambanya.
Seperti apa contohnya? Bencana alam, kemudian banjir, kemudian tsunami, gempa, kecelakaan dan sebagainya, itu termasuk daripada caranya Allah memberikan kematian kepada makhluknya. Makanya kalau misalkan ada orang kecelakaan kemudian meninggal, itu wah itu mati nomor kecelakaan, bukan, itu mati ya emang mati karena kecelakaan, tapi itu sudah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Oh jadi salah-salah kayak ketabrak gara-gara kayak salahnya ojo, jadi salahnya emang ya salah, tapi kan semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa memberikan kematian, yang bisa memberikan kehidupan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Kemudian ada hikmahnya. Kemudian ada hikmah mengimani al-mumit. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mumit, itu adalah zat yang maha mematikan. Itu ada banyak hikmah. Di awet dewe mempelajari ya, mengetahui bahwa Allah itu bersifat al-mumit, itu nanti kita akan mendapatkan yang namanya hikmah. Nah, hikmah itu apa saja? Di antaranya seperti ini. Satu, mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama hikmahnya. Itu mengekang, mencegah hawa nafsu supaya apa? Tidak melanggar larangan-larangan Allah. Contohnya, kayak gini, yang dilarang Allah apa cis? Yang dilarang Allah itu apa? Membunuh orang, itu termasuk larangan dari Allah. Itu kalau misalkan kita itu beriman kepada Allah yang berupa sifat al-mumit, oh iya, bahwa yang bisa mati itu hanya Allah. Nanti kalau misalkan aku ini membunuh orang itu, nanti aku mati gimana? Hanya nanti akan takut. Yang kedua, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sepertinya apa? Mengaji termasuk makruh, kemudian sholat itu juga amar ma'ruf, mencegah kemudian apa lagi? Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Surat gotong royong itu termasuk kepentingan umum. Gotong royong untuk di mana itu? Di pondok kayak di Demokan, ya setiap hari Jumat, termasuk apa? Kepentingan umum. Kemudian memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Selalu beribadah atas dasar apa? Atas dasar untuk mendapatkan suatu keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah, puasa bulan Ramadan, itu kan termasuk ibadah, kebaikan-kebaikan, tapi yang harus diniati ibadah. Kemudian selalu mengingat kematian. Awet dewe nek beriman kepada Allah bahwa Allah itu bisa mematikan, kita selalu bisa mengingat bahwa oh iya, kita adalah makhluk hidup. Yang namanya makhluk hidup itu pasti ada yang menghidupkan. Kemudian kita sebagai orang yang hidup itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Itu selalu diingat-ingat. Ya, mungkin materi pada kesempatan hari ini bisa dipahami ya, bisa paham semua. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi orang yang selamat dari kematian. Selamat dari mati. Dalam artinya apa? Kematian yang su'ul khotimah. Jadi kita itu nanti